kemudian ada C-Bank, ada bank-bank yang lain, ya, Super Bank, atau Alo Bank, apa ini, bank-bank apa? Ya, termasuk yang pay letter itu juga banyak. Itu semuanya pinjol semua. Terutama, mohon maaf, mereka terkadang membawakan fatwa dari beberapa tokoh Mesir. Kalau seperti itu bukan riba. Perlu pakai kacamata apa untuk melihat sebuah riba? Sehingga ada tokoh antagonis yang berusaha untuk melawan fatwa-fatwa yang menegaskan bahwasanya praktek pinjaman bank lalu ada kelebihan adalah riba, pinjol. Pinjol ini cukup masif, ya. Dan ada banyak sekali penawaran-penawaran yang diberikan, baik secara online maupun dikirim secara offline. Saya buka message yang saya punya, Pak. Ini banyak sekali, Pak, tawaran pinjol yang masuk ke HP saya. Ya, saya nggak tahu dari mana mereka dapat nomor saya, tapi saya dikirimi SMS. Ada banyak sekali, ya, di sini. Ada Neo Pinjaman, kemudian ada C-Bank, ada bank-bank yang lain, ya, Super Bank, atau Alo Bank, apa ini, bank-bank apa? Ya, termasuk yang pay letter itu juga banyak. Itu semuanya pinjol semua. Jadi orang dimudahkan untuk bertransaksi riba. Maka betul seperti yang disebutkan dalam hadis, akan datang satu zaman di mana riba itu tersebar di mana-mana. Sampai orang yang berusaha untuk menghindarinya, asabat ghubaruha, dia terkena debunya riba. Masih terkena peletikannya, Pak. Padahal dia sudah berusaha untuk menghindarinya. Ini tinggal klik saja. Cuman menyebutkan limit maksimal 50 juta, proses simple, transfer cepat, 360 hari, tersertifikasi OJK. Nah. Jadi dia hanya menyebutkan sebuah aplikasi, menawarkan aplikasi di SMS. Nah, kalau orang kemudian punya pikiran, daripada golek duit angel, ya yang paling gampang kayak gini. Akhirnya numpuk utang dia dalam jumlah yang sangat besar. Korbannya banyak nggak? Korban pinjol banyak nggak, Pak? Yang bunuh diri itu banyak sekali. Betapa banyak orang yang gantung diri, ada orang yang menjatuhkan diri dari gedung yang tinggi, ada orang yang membunuh keluarganya disebabkan karena pinjol. Fahal antum muntahun, sampai kapan mereka akan berhenti? Ada juga mereka yang sengaja untuk pinjam tapi tidak dikembalikan. Jadi dia membuat data yang palsu untuk melakukan praktek pinjol. Ini saya ambil rupiah cepat. Nah, yang kayak gini ada banyak sekali. Ada kami juga sama, ya. Di sini pinjaman online limit 80 juta. Dan semuanya begitu mudah. Ya. Maka kita ajak manusia untuk bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Bahwa transaksi riba itu dosa besar, baik dilakukan secara offline maupun online, dan siapapun yang terlibat di sana, baik sebagai nasabah maupun sebagai pelaku, semuanya dilaknat oleh Nabi SAW. Sebagaimana perkataan Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu, la'ana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam akilar riba wa mukilahu wa katibahu wa syahidai wa qala hum sawa. Rasulullah SAW melaknat pemakan riba, pemberi makan riba, kemudian pecatatnya dan dua saksinya. Kemudian beliau mengatakan hum sawa, semuanya sama, sama-sama dilaknat oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Selanjutnya kita bicara solusi sekarang. Penyelesaian ini memang butuh kerjasama, ya. Karena seperti yang tadi kita sebutkan, penawaran pinjol ini sangat masif. Sehingga gimana caranya untuk mempengaruhi banyak orang? Bapak dapat SMS nggak ya? Seperti saya tadi. Banyak ya? Sering. Diklik nggak? Dihapus. Kita dapat sekian banyak SMS tadi.
Ini kalau orangnya sudah kenal riba, dekat dengan masjid, ngerti kajian yang lurus, kajian yang benar, alhamdulillah masih bisa tahan diri. Itu pun masih banyak yang bocor. Sehingga ada beberapa orang dia sudah kenal sunnah lama, sudah ngaji lama, tapi masih jadi korban pinjol. Kita ingatkan, dosa besar ini jangan sampai terjadi pada diri Anda, pada HP Anda. Sangat berbahaya, konsekuensinya di akhirat. Maka kita coba buatkan solusi ya. Solusi pertama adalah solusi edukasi ya. Edukasi memang sangat dibutuhkan, karena inilah yang bisa mengubah mindset manusia. Cuman sangat disayangkan ya, di saat edukasi positif itu datang, ada antagonis yang berusaha untuk mementahkan. Dan ini sama-sama datang atas nama agama. Edukasi positif membawakan dalil agama, dalil hadis, dalil Al-Quran. Edukasi antagonisnya juga pakai dalil. Terutama mohon maaf, mereka terkadang membawakan fatwa dari beberapa tokoh Mesir. Ya memang ada yang berpendapat boleh, tapi segelintir orang yang disebut ulama di Mesir ya. Sehingga dia sampaikan, kata Syekh ini boleh, kata Syekh ini, ya sudah, kalau kamu mau ikuti dia ya silahkan, masing-masing akan ada konsekuensinya. Kalau seperti ini yang sudah jelas-jelas riba, kemudian kamu masih rabun untuk melihat kalau itu riba, itu perlu kacamata yang tebal. Dia rabun ternyata, gara-gara ada syubhat yang dihembuskan oleh tokoh antagonis yang mau mendangkalkan keyakinan kaum muslimin kalau itu riba. Jadi menurut dia semua bentuk pinjaman yang ada kelebihan itu kan perlu mempertimbangkan inflasi. Sehingga kalau dia pinjam 50 juta, kembali 50 juta, sementara dalam waktu, misalnya kalau tadi kan plafonnya selama berapa tadi ya? Sebentar. Ini tadi selama mana tadi? Tadi menyebutkan 360 hari itu berapa? Hanya dalam waktu setahun 50 juta, jadi anggaplah 60, 10 juta tambahannya ya, hanya dalam waktu setahun. Setahun ada tambahan 10 juta, dari 50 juta kembali 60 juta. Loh kayak gini kan karena ada proses inflasi, sehingga ini bagian dari investasi. Uang itu mengalami penurunan, maka harus ada kompensasinya. Kompensasinya adalah tadi ada tambahan. Baik, Anda perlu lihat di zaman Nabi SAW sudah pernah terjadi inflasi. Pernah satu ketika datang para sahabat, dalam hadis dari Anas bin Malik, beliau mendapatkan pengaduan dari para sahabat, ya Rasulullah, laqad ghala si'ru fasa'ir lana. Ya Rasulullah, ada banyak barang yang harganya naik, tolong turunkan harga untuk kami. Di masa ketika wahyu masih turun, ada kejadian proses inflasi, tapi ini tidak mengoreksi aturan bahwa riba itu haram. Tidak mengoreksi aturan bahwa utang yang ada tambahan adalah riba. Baik, karena utang yang ada tambahan itu riba, mau inflasi maupun tidak berpengaruh. Kecuali pada satu kondisi, ketika ada perubahan harga yang sangat drastis yang disebut dengan hiperinflasi. Kalau hiperinflasi, sebagian ulama ngasih solusi. Itu pun solusinya adalah solusi keadilan, bukan karena disepakati di awal harus ada tambahan. Pinjol, kemudian pinjaman di bank, itu disepakati di awal harus ada tambahan. Kalau seperti itu bukan riba. Perlu pakai kacamata apa untuk melihat sebuah riba? Sehingga ada tokoh antagonis yang berusaha untuk melawan fatwa-fatwa yang menegaskan bahwasanya praktek pinjaman bank lalu ada kelebihan adalah riba. Saya pernah menyampaikan seperti ini dalam salah satu kajian, dan ada beberapa pengajar sivitas kampus UGM yang ikut hadir.
Dan karena beliau tahu, beliau membaca, ada ulama yang membolehkan, ya sudah, memang ada ulama yang membolehkan. Kita tahu bahwasanya semua itu pasti ada khilaf. Semua pasti ada khilaf. Jadi jangankan bunga bank itu riba atau tidak, ya. Apakah Abu Bakar itu masuk surga atau masuk neraka? Ada dua pendapat, ya. Ada yang berpendapat Abu Bakar itu kekal di neraka. Siapa yang berpendapat seperti itu? Syiah, ya. Syiah atau Sibi? Syiah. Ada yang berpendapat Aisyah itu wanita pezina dan dia akan masuk neraka. Siapa ini? Syiah. Jadi kelakuan-kelakuan Syiah yang seperti ini, yang dia sudah pasang permusuhan dengan manusia-manusia baik yang merupakan musuhnya orang kafir, dan manusia terbaik yang merupakan murid Nabi SAW, Abu Bakar, Umar, yang dikafirkan oleh Syiah. Ya, kalau kita bicara perbedaan pendapat, ya pasti ada di situ orang yang berbeda pendapat. Baik, sehingga kita jelas menolak semua fatwa yang mengatakan bahwa bunga bank itu bukan riba, bunga pinjaman online bukan riba, karena fatwa ini jelas fatwa rabun dalam melihat hukum. Dia terlalu didominasi oleh hawa nafsu karena berangkat dari kebencian terhadap mereka yang punya pendapat yang berbeda. Wallahu a'lam.